Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami akan memaparkan tentang desain pelaporan dari mata kuliah studi kelayakan bisnis. Sebelumnya perkenalkan kami dari kelompok 9 dengan anggota saya sendiri yaitu Romaisa Putri Sakinah dengan NIM 202112005 dan rekan saya Maya Maula Husna dengan NIM 202112022. Hasil studi kelayakan bisnis didokumentasikan secara tertulis. Bab ini akan menyajikan contoh desain pelaporan disertai dengan petunjuk pelaksanaan secukupnya. Langsung masuk pada pengantar, hasil studi kelayakan bisnis biasanya akan dimanfaatkan oleh berbagai pihak, seperti investor, kreditor, manajemen perusahaan, serta pemerintah dan masyarakat. Oleh karena itu, hendaknya hasil studi tersebut diadministrasikan dalam suatu bentuk pelaporan yang relatif standar, walaupun hingga saat ini belum ada standar pelaporan yang dianggap paling benar. Kadang-kadang, suatu institusi memiliki standar pelaporan hasil studi kelayakan yang mereka kehendaki. Nah, selanjutnya kita akan langsung masuk pada contoh desain pelaporan. Berikut ini disajikan suatu contoh desain pelaporan hasil studi kelayakan bisnis dilengkapi dengan penjelasan secukupnya. Yang pertama, ada bab 1 yaitu ikhtisar, yang berisi mengenai objek penelitian, waktu penelitian, anggota tim peneliti, ringkasan hasil penelitian, dan rekomendasi hasil penelitian. Dan pada bab 2, yaitu aspek pasar dan pemasaran. Yang pertama, ada bentuk pasar, yang dimana menjelaskan aspek pasar produsen dan konsumen yang dipilih. Selanjutnya, mengukur dan meramal permintaan dan penawaran, menjelaskan kondisi permintaan dan penawaran produk yang sejenis dengan produk yang akan dibuat, baik pada saat ini maupun pada masa yang akan datang. Yang ketiga, segmentasi target posisi di pasar. Ini menjelaskan segmentasi, target, dan posisi produk di pasar disesuaikan dengan poin sebelumnya, yaitu bentuk pasar dan mengukur dan meramal permintaan dan penawaran. Yang keempat, situasi persaingan di lingkungan industri. Menjelaskan situasi persaingan antar perusahaan yang memproduksi produk sejenis dengan produk yang akan diproduksi perusahaan. Dan yang kelima, sikap, perilaku, dan kepuasan konsumen. Hal ini menjelaskan bagaimana sikap, perilaku, dan kepuasan konsumen terhadap produk sejenis saat ini. Yang terakhir ada manajemen pemasaran, yaitu dibagi menjadi dua, yaitu analisis persaingan dan bauran pemasaran. Dalam hal ini, menjelaskan bagaimana kondisi persaingan produk sejenis di pasar yang dipilih, serta bagaimana kebijakan bauran pemasaran yang akan dilaksanakan nanti. Nah, pada bab 3, yaitu aspek teknik dan teknologi, yaitu menjelaskan bagaimana 10 komponen aspek teknik dan teknologi di bawah dikaji berdasarkan rencana bisnis tersebut. 10 komponen tersebut terdiri dari yang pertama ada pemilihan strategi produksi, yang kedua pemilihan dan perencanaan produk yang akan diproduksi, yang ketiga rencana kualitas, yang keempat pemilihan teknologi, yang kelima rencana kapasitas produksi, yang keenam perencanaan letak pabrik, yang ketujuh perencanaan tata letak atau layout, yang kedelapan perencanaan jumlah produksi, yang kesembilan manajemen persediaan, dan yang terakhir pengawasan kualitas. Dengan catatan hendaknya disesuaikan dengan produk yang ditawarkan barang atau jasa. Nah, selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Selanjutnya bab 4, aspek manajemen. Dalam bab 4 ini berisi tentang penjelasan bagaimana fungsi manajemen yang akan dilakukan terhadap fungsi perusahaan dalam membangun proyek bisnis dan mengimplementasikan bisnis secara rutin. Yang pertama ada pembangunan proyek. Pembangunan proyek ini berisi tentang perencanaan kegiatan, waktu SDM, keuangan, dan produk. Terus kedua ada perorganisasian termasuk struktur, bentuk, dan prestasi organisasi.
Yang ketiga ada pergerakan termasuk kepemimpinan. Yang keempat ada pengendalian termasuk penentuan sistem pengendalian. Terus yang kedua ada implementasi bisnis yang berisi tentang perencanaan termasuk kegiatan, waktu, SDM, keuangan, dan produk. Terus ada perorganisasian termasuk struktur, bentuk, dan prestasi organisasi. Yang ketiga ada pergerakan termasuk kepemimpinan. Yang keempat ada pengendalian termasuk penentuan sistem pengendalian yang efektif. Selanjutnya bab 5, aspek sumber daya manusia. Pada bab 5 ini berisi tentang bagaimana kajian terhadap 10 tahapan MSDM seperti di bawah ini. Yang pertama ada perencanaan SDM, yang kedua analisis pekerjaan, yang ketiga rekrutmen, seleksi dan orientasi, yang keempat produktivitas, yang kelima pelatihan dan pengembangan, yang keenam prestasi kerja, yang ketujuh kompensasi, yang ke-8 perencanaan karir, yang ke-9 keselamatan dan kesehatan kerja, dan yang terakhir pemberhentian. Bab 6 aspek finansial. Bab 6 ini menjelaskan bagaimana kelima komponen aspek keuangan di bawah dianalisis dan bagaimana hasil analisisnya. Yang pertama ada kebutuhan dana dan sumbernya, yang kedua ada aliran kas dan atau cash flow, yang ketiga biaya modal atau cash of capital, yang keempat perihal kepekaan, dan yang terakhir ada pemilihan investasi. Selanjutnya bab 7 aspek ekonomi, sosial, dan politik berisi tentang bagaimana kondisi perekonomian, sosial, dan politik negara diperkirakan akan mempengaruhi rencana bisnis, begitu pula sebaliknya, bagaimana manfaat bisnis dalam menunjang perekonomian bangsa, sosial, dan politik. Yang pertama aspek ekonomi berisi tentang sisi rencana pembangunan nasional, yang kedua sisi distribusi nilai tambah, yang ketiga sisi investasi pemberi tenaga kerja, yang keempat hambatan di bidang ekonomi, yang terakhir ada dukungan pemerintah. Terus setelah aspek ekonomi ada aspek sosial, dan yang terakhir ada aspek politik. Terus selanjutnya ada bab 8 aspek yuridis. Pada bab ini berisi tentang penjelasan bagaimana kelima komponen aspek yuridis di bawah dapat dikaji kelayakannya berdasarkan aturan-aturan formal yang berlaku. Yang pertama ada aspek perilaku bisnis. Terus yang kedua ada bisnis yang akan dilaksanakan. Yang ketiga di mana bisnis akan dilaksanakan. Yang keempat waktu pelaksanaan bisnis, dan yang terakhir bagaimana pelaksanaan bisnis. Yang terakhir bab 9 yaitu aspek lingkungan hidup yang berisi tentang penjelasan bagaimana rencana bisnis dapat dikaji dari aspek yang mengacu kepada konsep AMDAL untuk mengetahui kelayakannya. Sekian presentasi dari kami, mohon maaf jika ada salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.